Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan kami Jasa Turnitin. Dan di video kali ini masih berhubungan dengan tensis, karena saya akan membedah satu persatu tentang tensis ya. Jadi lebih ke lebih spesifik. Kalau kemarin itu masih secara general, sedangkan kita akan membahas lebih spesifik mengenai simple present tense untuk hari ini. Oke, selanjutnya bisa dilihat di video ini. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi simple present tense itu sebenarnya kalau dalam speaking kita itu pakai buat ngomongin apa sih? Satu, fakta ya. Jadi kalau fakta itu kita pakainya simple present. Contohnya misalkan Soekarno itu kan presiden kita, tapi udah lampau sebenarnya, udah dahulu kala gitu ya. Tapi karena itu sebuah fakta, maka kita pakainya simple present. Soekarno is our first president. Begitu, itu contoh pertama. Kedua adalah kalau kita misalkan mau ngomongin schedule atau jadwal. Jadi kalau misalkan nih, jadwal ya. Jadi kalau misalkan besok ini kelas kita akan dimulai pukul 7. Kita nggak ngomong the class will start at 7. Enggak. The class start at 7 AM. Kemudian setelah dipakai untuk membicarakan fakta, nah juga membicarakan tentang schedule. Kemudian selanjutnya untuk membicarakan kejadian yang berurutan. Nah, untuk kejadian yang berurutan contohnya kayak apa sih? Misalkan how to make a pancake. Nah, kita tuh jelasin step-stepnya itu pakai simple present, makanya itu. Jadi simple present dipakai juga untuk membicarakan kejadian yang berurutan. Kayak misalnya komentari jalannya sepak bola itu. Nah, mereka tuh juga pakainya kalau dalam bahasa Inggris they use English simple present especially. Nah, terus juga untuk ngomongin general truth. Ya, general truth itu kebenaran umum. Jadi kebenaran umum itu contohnya kayak gimana? Misalkan matahari terbit dari sebelah timur. Nah, itu kita bilang the sun rises from the east gitu. Meskipun yesterday the sun rises from the east, tomorrow the sun rises from the east juga. Terus lengkapnya kayak gimana ya? Udah saksikan aja video ini, oke? Well done everyone. Hari ini kita akan membedah lebih jauh mengenai simple. Oke, terlalu kecil ya ukurannya. Oke, kita akan terbesar. Oke, jadi kita akan membahas tentang simple present tense. Oke, simple present tense. Nah, kalau kemarin kita sudah pelajari tentang rumusnya. Kalau simple present tense itu gimana teman-teman rumusnya? Ya, simple itu kan nggak ada. Oke, betul. Terus present itu verb one. Oke, jadi simple present tense itu rumusnya subject plus verb one. Oke. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam simple present tense ya. Kalimat itu ada berapa dalam bahasa Inggris? Dua kan? Ada verbal sentence sama ada nominal sentence. Oke, nah yang pertama verbal sentence ini ya. Jadi dalam verbal sentence itu kita harus mengingat bahwa subjek I, you, they, dan juga we itu dia memakai verb one. Oke, terus selain itu he, she, it ya, singular juga termasuk ke dalamnya. Dia memakai verb s atau is. Oke. Jadi untuk memudahkan teman-teman mengingatnya ya, Ayu Dewi ora doyan es. Maksudnya Ayu Dewi itu selalu memakai verb one. Kemudian selain dari itu ya, he, she, it maupun singular mereka pakainya s atau verb s atau is. Oke. Nah,
Kita langsung aja ke contohnya. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya teman-teman bisa dilihat. Kalau misalkan mau ngomong saya pergi ke sekolah. Nah, saya pergi ke sekolah, bahasa Inggrisnya I go to school. Oke. Nah, kemudian ketika kita ingin merubah subjeknya menjadi she, maka she go to school. Begini, apakah sudah betul? Tentu saja go ini kurang, yaitu apa? Penambahannya is. Nah, kenapa kok tambahnya is bukan s? Iya, karena huruf akhirnya itu o. Jadi dia penambahannya is. She goes to school. Begitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya misalkan lagi apa tuh? They, mereka ya. Mereka belajar bahasa Inggris. They study English. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah subjeknya menjadi he, oke, maka he, apakah itu he study English? Tentu saja bukan. Tentu saja y di sini ini dirubah ya, dirubah menjadi ies. Jadi he studies English. Begini teman-teman. Ya, jadi kalau ada akhiran o penambahannya is. Tapi kalau misalkan y, maka penambahannya ies. Oke. Terus kemudian misalkan lagi biar nggak bingung ya. We play, kita bermain volleyball. Bola voli. Oke. Terus kita mau ngomong dia perempuan bermain ya, volleyball. Oke. Maka jadinya she bukan play tapi plays volleyball, begitu. Bukankah mudah teman-teman? Mudah ya. Jadi verbal sentence itu maksudnya ya kalimat yang mengandung kata kerja di dalamnya. Oke. Nah, kemudian sekarang adalah nominal sentence. Nominal sentence ini dia itu ada apa aja sih ya selain verbal sentence atau selain kalimat yang mengandung kata kerja? Ada apa saja kah kalimat yang mengandung yang bukan merupakan kata kerja? Ada namanya ana, teman-teman. Siapa ana? Oke, ana itu adjective. Nah, adjective. Kemudian noun. Kemudian adverb. Nah, jadi inilah nominal sentence itu adjective, noun, dan adverb. Maksudnya, jadi nominal sentence itu dalam simple present. Nah, rumusnya apa teman-teman? Subject plus to be, tapi dalam simple present itu dia berupa is atau am atau are. Is, am, are, to be-nya ya. Plus si ana ini teman-teman, jadi bisa adjective, noun, ataupun adverb. Nah, ini dia rumus dari simple present yang nominal sentence. Oke, sekarang kita langsung aja ke contohnya. Contohnya kita mau ngomong mereka bahagia. Mereka itu they. Oke. Oh iya, pasangannya dulu biar teman-teman nggak bingung. Jadi kalau I itu pakainya am. Oke. Terus kalau you, we, sama they itu dia pakainya apa coba? Are. Terus kemudian kalau misalkan he, she, it, nah mereka pakainya is. Oke. He, she, it pakainya is. Jadi misalkan mau ngomong mereka bahagia gitu tadi ya, they. Bahagia itu happy ya, tapi jangan lupa ditambahkan to be-nya karena rumusnya seperti ini kan. Jadi subjeknya they, to be-nya dari they itu are, they are, kemudian happy. Nah, begini dia.
Nah, itu kalau contoh dari kata sifat atau adjektif ya. Happy itu kan kata sifat atau adjektif. Kemudian sekarang kita yang noun. Misalkan kita mau ngomong ini buku. It. Nah, ini subjeknya. Kemudian to be-nya it itu is. Nah, kemudian it is tadi noun-nya apa? Buku. Jadi it is book. Ini buku. Nah, ini contoh dari noun. Kemudian sekarang kita akan merujuk pada contoh dari adverb. Nah, misalkan kita ada di sini. Nah, we. Nah, terus to be-nya dari we itu are. Kemudian di sini itu here. Jadinya we are here. Oke, jadinya we are here. Nah, jadinya we are here everyone. Kita ada di sini teman-teman semuanya. Oke, ini contoh dari adjektif. Kemudian ini noun, kemudian ini adverb. Nah, ini dia simple present. Gampang kan teman-teman? Untuk penggunaannya, simple present ini biasanya dipakai untuk menyatakan sebuah fakta. Contohnya, the sun rises from the east. Kemudian untuk schedule atau jadwal. Misalkan, our class begins at 7 o'clock. Kayak gitu. Nah, terus untuk ngomong berita, misalkan berita juga judul berita misalkan. Judul berita misalkan Jokowi adalah Jokowi presiden kita tahun 2020 misalkan. Jokowi is our president 2020 misalkan kayak gitu. Kan memberitakan tentang presiden gitu ya, karena kita juga bisa ngomong bahwa Soekarno is our first president. Kenapa bisa? Kok Soekarno udah presiden dulu ya? Kita bisa ngomong kenapa? Karena dia itu fakta. Oke? Begitu teman-teman pembahasannya. Nah, kesimpulannya teman-teman semua, simple present tense ya, itu mudah. Kenapa? Karena rumusnya kita sudah tahu. Simple present itu rumusnya adalah subject plus verb 1 or verb SES, dan itu hanya mengikuti tentang subjeknya saja. Gampang bukan? Dan bagaimana itu digunakan juga sudah dijelaskan ya. Tadi untuk apa aja? Untuk mencantumkan fakta, general truth, terus juga kejadian yang berurutan, terus juga schedule, dan apalagi ayo. Oke, jangan lupa komentar di bawah ini ya teman-teman semuanya. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video.